Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Nah, di depan kita ini sudah ada sebuah paketan yang isinya adalah sebuah HP dari brand yang melegenda yang dulu pernah menjadi raja. Ayo, kira-kira ini HP apa? Yuk, langsung saja kita buka paketnya. Oke, dan ini dia Nokia 6.1 Plus ya. Ini X garansi resmi. Oh, di sini ada kertas bertuliskan terima kasih sudah berbelanja di bla bla bla. Dan di sini dapat sebuah permen. Ini bukan sponsor ya. Permen relaksa. Nah, ini Nokia 6.1 Plus 4G LTE versi 4/64 X garansi resmi 1.450.000. Nah, kemarin itu saya kurang teliti ya kalau di sini ada keterangan LCD shadow ya. Nanti kita lihat tingkat shadownya itu parah nggak sih. Terus untuk keterangan lainnya X display pameran bukan bekas penggunaan pribadi. Kondisi fisik 90 sampai 95%, fungsi normal, kelengkapan full set original bawaan dan lain-lain. Nah, Nokia 6.1 Plus ini keluaran tahun 2018 dan dulu itu pernah saya pakai sebagai daily driver. Jadi keinget-inget sama bodinya yang seksi banget, enak banget dipegang. Nah, di sini untuk boxnya seperti ini ya. Untuk plastik yang ada di boxnya ini belum terlepas sempurna. Ini X garansi TAM. Oke, untuk speknya ini kita lepas aja dah, tanggung. Ini dia layarnya itu 5,8 inch Full HD plus, kamera belakang ya ini 16 megapiksel plus 5 megapiksel, untuk depan 16 megapiksel, pakai Qualcomm Snapdragon 636 dan ini masuk dalam project Android One. Kita buka. Oke, ini dia di dalamnya. Yang pertama ada si HP-nya, kita taruh dulu. Kemudian di sini ada SIM ejector, terus ada buku panduan pengguna dan juga ini kartu garansi. Oke, kemudian ada sebuah kotak panjang yang isinya ini pertama kepala charger. Ini kayaknya belum pernah dipakai ya. Ini enggak ada bekas dikletek. Nah, untuk outputnya di sini 5 volt 2 ampere atau 10 watt. Kemudian ini pastinya ada kabel USB dan dapat earphone, ini original semua. Dan kabelnya ini sudah Type C dan ini juga kelihatan belum pernah dipakai. Karena ini bukan bekas penggunaan pribadi, tapi bekas pameran aja. Oke, kita lihat di HP-nya ini masih ada dalam plastik. Kita keluarkan dulu. Dan memang ini compact banget, ini seksi banget, dipegang itu kerasa enak banget. Karena layarnya ya ini mungil zaman sekarang 5,8 inch. Dan Nokia 6.1 Plus ini punya build quality yang mantap banget. Back covernya ini berbahan dari kaca Corning Gorilla Glass 3. Sedangkan untuk bagian framenya ini dari aluminium atau metal. Dan di sini ya bener ya, ini kondisinya memang untuk ukuran HP second mulus. Oke, kita cek dari sisi persisi. Di sini ada tombol power, terus di atasnya ada tombol volume rocker. Di sisi atas ada lubang jack audio 3,5 mm. Lubang untuk secondary microphone, ada slot SIM. Bentar nih, saya ambil SIM ejectornya dulu. Ini bentar. Nah, di sini punya tipe hybrid ya. SIM keduanya itu bergantian dengan micro SD. Lanjut di sisi bawah ada lubang untuk speaker, port USB Type C dan juga lubang untuk mikrofon. Dan di bagian belakang ada tulisan Android One. Ini dibuat di Indonesia karena X garansi resmi ya. Kalau versi Cinanya itu Nokia X6. Terus di sini ada tulisan Nokia. Sensor midai sidik jari yang dilingkari seperti cincin, warnanya mengkilap seperti ini. Ada dual kamera dan dual tone LED flash. Dan bagian depan ini layarnya 5,8 inch dengan adanya notch yang
Ya kalau zaman dulu no seperti ini tipis karena banyak yang lebih lebar. Bantu tipis dan kamera depan. Ini segel dari sellernya ya. Oke, ini langsung kita nyalakan aja, moga aja baterainya ini masih ada. Ini masih nyala. Android One. Dan oke, ini sudah saya setting-setting dan juga sudah saya install beberapa aplikasi tambahan. Seperti biasa, langsung kita tes aja untuk performa sensor pemindai setidaknya. Oke, di sini memang performanya itu nggak cepet, tapi udah akurat banget. Oke, kita coba lagi. Nah, untuk layar yang resolusinya Full HD Plus dipasangi di layar yang semungil ini, yaitu cuma 5,8 inch. Memang di sini punya kualitas yang bagus ya, PPI-nya itu kelihatan padat. Terus untuk ketajamannya ini juga bagus ya, kelihatan tajam. Dan untuk masalah sinyal ini aman, masih dapat jaringan 4G. Dan yang saya rasa di HP ini tuh penangkapan sinyal itu bagus banget, kuat banget. Dibanding HP lain yang pernah saya coba, biasanya di kamar saya itu nggak pernah penuh. Kalau di HP ini penuh terus, itu malah jarang banget turun bar. Ini dari tadi itu penuh terus. Untuk UI ini pakai pure Android karena HP ini masuk dalam project Android One. Aplikasi bloatware bersih ya, masih ada sih, cuma satu aja yaitu Babe. Dan sayangnya di sini aplikasi ini nggak bisa dihapus. Terus untuk layar yang katanya di deskripsi tadi itu kan kita lihat shadow, yang berarti itu berbayang. Sebenarnya ini bukan shadow, yang benar itu burn-in, tapi di sini nggak parah-parah banget ya. Biasanya itu kelihatan jelas kalau kita tarik bar notifikasi. Kalau di sini masih bagus, burn-in-nya itu tipis banget. Burn-in itu biasanya ya di posisi tepian ini dan tengah itu warnanya udah beda. Ini memang beda sih, tapi ya nggak yang parah-parah banget ya. Oke, kita cek di tentang ponsel, terus versi Android. Nah, ini udah saya update ke versi Android yang paling baru yang didapat di HP ini, yaitu versi 10. Yang tadi itu sebelumnya versi 9. Kalau rilis pertama itu Android 8. Dan ini tingkat patch keamanan Android ada di 1 Mei 2021. Ya, lumayan baru ya, bukan lumayan baru. Ini masih baru banget, sekarang bulan Juni, ini 1 Mei 2021. Terus, oh ya, untuk layar yang ini biar nggak begitu kelihatan itu kita pakai ini tema gelap. Nah, ini nggak begitu kelihatan burn-in-nya. Oke, kita cek di apa ya? Pertama, kita cek di aplikasi yang sudah saya install. Ini ada AIDA 64. Kita masuk ke sistem. Nokia 6.1 Plus. Nah, ini RAM-nya 4 GB. Terus untuk internal storage dari 64 GB itu yang bisa kita pakai sekitar 50 GB. Terus kita geser ke bagian CPU. Pakai Qualcomm Snapdragon 636 octa-core 1,8 GHz dan fabrikasinya itu 14 nanometer. Dulu itu pernah juga dipakai di Xiaomi Redmi Note 5. Kalau buat game malah lebih apa itu ngebutan yang versi Nokia 5.1 Plus karena disitu pakai Helio P60. Pun begitu layarnya cuma HD Plus aja. Kalau ini kan Full HD Plus. Terus untuk resolusi layar ya, tadi udah saya sebut HD Plus 1080 x 2280 IPS LCD dan GPU-nya ini pakai Adreno 509 untuk refresh rate 60 Hz. Terus untuk baterai di sini memang kecil, ini cuma 3060 mAh. Ya ngepas banget di zaman sekarang. Oke, lanjut kita lihat ini sensor box. Untuk kelengkapan sensor ada apa aja. Nah, di sini sensornya lengkap, sensor gyroskop ada, dan yang pasti ini bukan gyroskop abal-abal yaitu software, tapi ini bener hardware. Ini sensor magnet juga ada. Terus untuk bermain real drum kita tes untuk responsivitas layarnya itu gimana, enak apa enggak. Kita mentokin volumenya. Nah, untuk responnya ini enak ya, nggak kerasa delay, ini mantep banget. Terus kita lihat untuk skor AnTuTu yang didapat dari Snapdragon 636
di tahun 2021. Ini pakai Antutu Benchmark versi 9 ya. Di sini dapat skor 165 ribuan. Dengan rincian CPU itu 60 ribuan dan GPU 24 ribuan. Sebenarnya kalau buat game ya masih bisa sih buat game PUBG, tapi jangan harap untuk yang enak banget ya, cuma sekedar bisa aja. Kalau buat main Mobile Legends masih lancar-lancar aja. Oke, kita cek untuk multi touch. Nah, di sini mantap, mendukung hingga 10 titik sentuhan. Terus kita masuk ke bagian nih, kamera. Kamera belakangnya ini 16 megapiksel plus 5 megapiksel dan depan itu ini tadi salah pencet. Dan depan 16 megapiksel. Untuk UI-nya seperti ini, punya fitur yang ya cukup banyak ya. Di sini ada mode persegi, panorama, live bokeh, pro. Untuk pro bisa atur manual fokus dan juga ini shutter speed sampai cuma 4 detik. Terus ada mode foto, video. Untuk video kita bisa lihat di sini resolusi kamera belakang itu ini bisa merekam ke resolusi 4K dan depan mentok di Full HD. Terus gerak lambat selang waktu. Di sini ada mode apanya? Ini bisa mengambil foto bersamaan untuk kamera depan dan belakang. Ini di mode video bisa apa enggak? Ternyata ini juga bisa. Kita lihat di sini. Nah, seperti ini. Ini digeser nggak bisa. Mungkin beralihnya langsung ke sini. Seperti ini. Kalau di sini untuk kualitasnya masih terbilang bagus ya. Nah, untuk hasil foto dan videonya kalian langsung bisa lihat aja sebagai berikut. Oke, ini adalah hasil perekaman video dari kamera belakang Nokia 6.1 Plus di resolusi Full HD dan otomatis ini AIS-nya itu aktif ya. Memang sih di pengaturan itu nggak ada untuk aktif dan menonaktifkannya, tapi secara default ini ada. Dan memang di sini kalau untuk kestabilan stabil banget, cuma kalau untuk kualitas warnanya ini memang biasa aja. Kita coba untuk lari. Dan ini untuk resolusi 4K. Nah, di sini otomatis AIS-nya itu akan mati ya, dan memang kerasa banget perbedaannya untuk kestabilan. Kalau ini memang kerasa banget untuk goncangannya. Dan ini adalah perekaman video dari kamera depannya mentok di resolusi Full HD. Nah, untuk kamera depan ini juga ada yang namanya AIS. Tapi memang ya, kalau ada AIS-nya otomatis ini untuk sudut pandangnya itu jadi lebih sempit. Kita coba untuk lari. Kemudian kita coba untuk mendengarin musik, kira-kira untuk kualitas speakernya itu seperti apa. Kita putar ini aja, ini putar di YouTube ya. Upload time. Kita mentokin volume. Dan memang di sini memang masih dalam kategori enak ya. Wajahnya itu cukup bagus. Karakternya itu lebih ke treble, tapi bassnya masih kerasa. Kalian perhatikan suara
kendangnya. Suara kendangnya itu empuk. Oke, mungkin itu aja sih untuk video kali ini. Nokia 6.1 Plus dapat di harga 1,4 jutaan, tapi kondisinya second. Dan layarnya ini burn-in, tapi ya nggak parah-parah amat ya. Ini cuma tipis aja. Bahkan kalau dilihat sekilas ini nggak kelihatan. Dan ini nggak mengganggu ke penggunaan sih. Dan saya nggak merekomendasikan kalian beli HP dengan kondisi seperti ini, kondisi second. Tapi kalau masih minat, ya bisa beli punya saya nih. Nanti saya akan taruh linknya di deskripsi kalau ada yang minat, dan saya akan jual di Shopee. Oke, itu aja. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.